Kekalahan Indonesia atas Australia memang menyedihkan. Sebab dengan kekalahan ini peluang untuk bisa lolos sebagai runner-up kemungkinan besar tertutup. Akan tetapi kembali lagi, sampai detik akhir Mimin pribadi masih percaya kalau tim Garuda akan bangkit. Terserah yang lain gimana. Setidaknya begitulah yang kami yakini. Tentu dalam hal ini semua pemain merasa sangat sedih. Terutama Kevin Dick yang diketahui paling merasa bersalah karena kegagalannya mengeksekusi penalti, seolah membuat mental pemain yang lain drop. Sesuatu yang kemudian bisa dimaklumi, akan tetapi menurut Calvin Verdong tidak ada gunanya meratapi kekalahan karena Indonesia masih punya peluang. Mengingat masih ada 2 match di kandang yang bisa dimaksimalkan. Untuk itu ia percaya semua udah melakukan evaluasi, dan fokus ke match berikutnya melawan Bahrain. Hal yang kemudian juga mendapatkan dukungan dari Jepang, tim yang sedari awal memang respect betul sama timnas Indonesia. Dan kemenangan Jepang atas Bahrain 2-0, seolah mampu menjaga asa Indonesia untuk setidaknya finish di posisi 3 atau 4. Nasi sudah menjadi bubur tapi setidaknya bubur itu masih bisa diolah menjadi sebuah hidangan yang lezat dalam versi lain. Dan itulah yang sejatinya harus dilakukan Indonesia. Di mana kekalahan atas Australia meskipun menyakitkan tapi harus segera dilupakan. Untuk kemudian menatap laga berikutnya melawan Bahrain, 25 Maret mendatang. Memang di laga ini segala apa yang direncanakan seolah gagal total. Dan harus diakui juga kalau pengalaman Australia sebagai langganan Piala Dunia udah menjelaskan semuanya. Meskipun harus tampil tanpa banyak pemain inti, namun dengan pemain lapis yang dimiliki mereka tetap mampu bermain sebagai sebuah unit yang mampu memberikan pelajaran berharga buat skuad Garuda, yang rata-rata usianya masih 24,9 tahun. Serta tim ini diisi pemain yang capsnya masih sedikit. Tapi sekali lagi itu bukan jadi alasan. Karena sejatinya kita kalah ya karena kesalahan kita sendiri. Sebenarnya dari sisi permainan timnas Indonesia enggak sepenuhnya dibilang jelek. Karena bagaimanapun kita masih menguasai ball position sebesar 60%. Selain itu kita juga mampu melepas 11 shots dengan 4 on target serta punya 3 big chance. Akan tetapi yang membedakan kita dengan Australis, lagi-lagi soal kematangan serta efektivitas. Di mana dari sedikit peluang yang mereka dapat terutama di babak pertama, beneran langsung bisa berbuah gol. Sedangkan Indonesia cuman berhasil sekali mengkonversi menjadi gol lewat sentuhan cantik oleh Romeni. Kalau boleh jujur ini opini Mimin loh ya. Kalau kalian beda nggak apa-apa tapi nggak usah pakai menghujat. Sebenarnya di awal kita itu mampu bermain sangat baik, dan kelihatan para pemain bisa mengalirkan bola dengan sangat baik. Sampai terjadilah momen kegagalan penalti Kevin Dick yang disinyalir jadi awal runtuhnya mental tim Garuda. Sehingga kepanikan itu mampu dimanfaatkan Australia, yang mana itu juga yang disampaikan oleh Ula Romeni usai laga. Meskipun di satu sisi ia juga sama sekali enggak nyalahin Kevin Dick karena siapapun bisa gagal penalti. Lagi pula di Copenhagen Kevin punya rekor mentereng sebagai algojo penalti. Ya ibaratnya Kevin ini apes di saat yang gak pas kan gitu. Di awal kami main bagus. Kami dapat penalti dan percaya diri. Penalti bisa gol atau bisa meleset itu bagian dari pertandingan. Setelah penalti kepercayaan diri menurun dan kami tidak bisa mengatasinya. Ini kehormatan besar untuk saya. Itu gol yang bagus, tapi saya juga kecewa sekarang. Pertandingan selanjutnya ada kesempatan baru. Kami akan membuktikan di pertandingan berikutnya. Ucap penyerang 24 tahun tersebut. Meskipun gagal penalti itu adalah hal yang lumrah terjadi di sepak bola. Akan tetapi bagi Kevin di kelihatan itu sangat menyakiti hatinya. Dan beneran sepanjang laga dirinya seperti kena mental yang mana itu berlanjut sampai laga berakhir. Yap, Kevin sesedih itu, sehingga mungkin harus ditenangkan rekan-rekannya mulai dari ketika berjalan di depan fans sampai ruang ganti. Padahal hal yang wajar Kevin begitu. Karena pastinya ia juga ingin memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Tapi mau gimana, lagi semua udah terjadi dan Mimin yakin pemain sekelas Kevin Dick mentalnya gak akan goyah di laga berikutnya hanya karena hal seperti ini.
Justru bisa jadi di laga berikutnya, ia akan tampil habis-habisan demi menebus kegagalan di laga kali ini. Di satu sisi Calvin Verdong yang juga mengerti situasinya coba untuk tetap berpikir positif. Dan menurutnya semua elemen timnas pasti akan melakukan evaluasi baik secara pribadi maupun secara tim. Sehingga di laga berikutnya timnas Indonesia bisa tampil lebih baik sebagai sebuah tim. Dan ia percaya Indonesia masih memiliki peluang terutama untuk mengamankan 6 poin di kandang atas Bahrain serta Cina Juni mendatang. Kami dalam kondisi baik. Kami sudah bangkit dari kekalahan. Kami makin kuat, itu positif. Kami berbicara satu sama lain, dan seperti yang saya bilang tadi kami merefleksikan hasil yang ada kami masih bersatu sebagai tim. Semua mendukung satu sama lain, dan saya pikir itu adalah hal yang terpenting. Saya pikir kami punya kans lebih karena kami akan main di kandang dengan fans dan juga skuad. Lalu saya pikir kami harus mengejar kemenangan 100%. Dan kami harus meraih 6 poin di kandang. Ucap Calvin Verdong. Yap, apa yang terlontar dari Calvin Verdong, yang sebenarnya bermain sangat baik di sisi kiri pertahanan timnas Indonesia, adalah sebuah pernyataan yang sangat tepat. Kekalahan ini sangat menyedihkan. Betul, kekalahan ini sangat menyakitkan. Tapi bagaimanapun kita harus move on. Karena sejatinya peluang itu masih terbuka. Dan Jepang, tim yang memang sedari awal respect dengan Indonesia, masih meyakini kalau tim Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Yang mana itu semakin diperkuat dengan kemenangan mereka atas Bahrain 2-0. Di mana kemenangan itu seolah masih menjaga asa timnas Indonesia untuk setidaknya mengamankan posisi 3 atau 4. Terlepas dari apapun, sekali lagi kekalahan ini bukan akhir dari segalanya. Kalau dibilang jengkel ya pasti jengkel. Tapi moso hanya karena kalah lantas membuat cinta kita buat timnas Indonesia lunturkan gitu. Intinya kekalahan Bahrain atas Jepang otomatis masih menjaga peluang kita. Dan sejatinya nasib kita ada di tangan kita sendiri. Masih ada 3 pertandingan yang mana 2 diantaranya adalah laga kandang. Sehingga apapun caranya harus bisa dimaksimalkan. Buat saat ini abaikan dulu main cantik dan nggak apa-apa banget, semisal mau pragmatis asalkan bisa menang. So tim ini secara umum juga masih baru, tim pelatih juga baru ditambah persiapan yang mepet. Sehingga mungkin di sini Alex Pastor akan memegang kendali soal taktik. Dan kita semua paham jika dia adalah tipe pelatih yang nggak ragu main pragmatis asalkan bisa menang. Dan itu udah ia buktikan dengan mampu mengangkat 3 tim berbeda buat promosi ke area divisi.